Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatun wassalamun ala habibillah. Pemirsa Spen5 TV dimanapun berada, bagaimana kabarnya sekarang? Mudah-mudahan selalu sehat, kuat, dan bersemangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Spen5 TV dimanapun berada, kembali hadir bersama saya Rahmat Habibullah dalam program Spen5 Talk Show. Dalam episode hari ini kita menghadirkan tamu-tamu istimewa kita, yakni guru-guru muda, mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Islam Negeri atau UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pemirsa, hadir bersama kita yang pertama itu saya Muhammad Zaki, berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Saya Dita Rosanti dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan saya Alfia Zara dari UIN Imam Bonjol Padang. Ya, saya Arif Bahri, berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Saya M. Irsyad, berasal dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke pemirsa, ya selamat datang di SMP 5, guru-guru muda semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Zaki? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, pemirsa, ya guru-guru muda kita energik dan luar biasa dan keren-keren dan cantik pemirsa ya. Baik, pemirsa Spen5 TV, hari ini kita akan nguliki guru-guru muda kita, bincang-bincang seputar aktivitas dan kegiatan guru-guru muda kita ini di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Ini pertanyaan pertama ini bagi guru-guru muda kita. Setiap mahasiswa itu tentunya melaksanakan kegiatan PPL ya. Ini biasanya di semester berapa ini, Irsyad? Semester 6. Di semester ini menjelang 7. Nah pemirsa, mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita, emang PPL itu bagaimana, apa saja kegiatannya, apa yang menjadi tujuan dan harapan dari kegiatan ini, sasaran dari kegiatan ini. Mungkin bisa diceritakan oleh salah satu dari guru-guru muda kita ini? Ya. Baik Pak Habib, Pak Rahmat. Jadi PPL ini kan sebenarnya maksudnya itu arti PPL itu sendiri praktek pengalaman lapangan. Iya betul. Yang mana ini merupakan masuk daripada mata kuliah wajib yang harus dijalani mahasiswa akhir, yaitu daripada semester 6 ke semester 7 yang masuk dalam satuan kredit semester. Nah, jadi tujuannya itu yang memberikan kepada calon guru sebuah pengalaman real di lapangan, bagaimana itu teknik mengajarnya, kemudian bagaimana cara menyusun perangkat mengajarnya, sehingga nanti guru-guru tersebut siap untuk diterjunkan ke dunia pendidikan setelah mereka menyelesaikan proses pendidikan di universitas atau institusi tertentu. Oke, jadi kegiatannya nih buat Dita nih, dari kapan saja kegiatan PPL ini? Kata Irsyad tadi wajib juga ya. Kalau enggak PPL berarti nggak bisa lulus dan wisuda berarti ya. Nah, dari kapan saja, kemudian siapa-siapa saja guru-guru pamong, guru-guru muda Dinda di sini semuanya ini. Jadi untuk pelaksanaan PPL ini sendiri Pak, itu dimulai dari tanggal 18 Juli untuk yang dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar itu sampai tanggal 16 November mendatang. Nah, jadi kalau yang dari UIN Imam Bonjol Padang itu dimulai dari 18 Juli sama sudah dijalani itu sampai tanggal 15 Oktober. Nah, jadi kalau untuk masing-masing ini Pak, guru pamong, kami saya Dita dan Zaki itu dibimbing oleh Bu Misra Lili SPDI, dan untuk dia dan Arif dan Irsyad itu didampingi oleh Umi EN. Kalau saya sendiri didampingi oleh Bapak Rahmat. Langsung saya sendiri ya? Sendiri. Oh iya. Oh, Arif sama Bapak ya? Hampir lupa Bapak tadi itu. Memang saya sering dilupakan. Iya. Sering dilupakan Arif ya. Oke, jadi menarik sekali pemirsa ya. Jadi PPL itu adalah memberikan pengalaman langsung ya. Di kampus mungkin hanya baru sebatas teori-teori dan atau micro teaching ya. Tapi kalau di sini real langsung kegiatan PPL-nya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi Bapak nih, mungkin buat Zaki lagi.
Kenapa sampai di SMP 5 ya pemirsa ya, adik-adik atau guru-guru muda kita ini. Jauh-jauh ini dari Padang, UIN Imam Bonjol, dari Batu Sangkar, UIN Mahmud Yunus, dan bareng di sini. Nah, kenapa nih sampai di SMP 5 nih Zaki? Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Iya, Pak. Iya. Oh, jadi kalau kami dari UIN Imam Bonjol Padang, memang untuk kegiatan PPL memang harus dilakukan di luar kota Padang. Oh gitu. Nah, untuk diri Zaki pribadi, kenapa mengambil di Padang Panjang dan SMP 5 Padang Panjang? Karena Zaki tahu Padang Panjang ini merupakan salah satu kota pendidikan sangat berpengaruh di Sumatera Barat tentunya. Iya, keren juga ya. Iya, keren. Dan kenapa SMP 5? Nah, Zaki juga sangat tertarik karena SMP 5 ini merupakan SMP favorit di Padang Panjang. Iya. Dan juga memiliki studio yang sangat keren nih Pak. Iya. Mungkin itu jawaban dari Zaki. Iya, oke. Kalau Zaki itu, kalau Dita lagi, kenapa milih SMP 5? Ada Padang Panjang khususnya dulu, Iya. Umumnya, kemudian khusus SMP 5. Kenapa? Nah, untuk umumnya memilih di Padang Panjang ini, emang dari penentuan lokasi PPL ini kami sudah ditentukan dari sistem kampus. Kalau untuk UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, jadi penempatannya tuh mahasiswa sudah ditentukan langsung lokasi untuk Padang Panjang dan sekolah. Daerahnya Iya, ditentukan, daerah ditentukan. sekolahnya ditentukan, Iya, gitu ya. iya, Nggak betul. milih, nggak bukan dipilih ya, Bukan tetapi dipilihkan. Ya, dipilihkan, gitu. sudah ditentukan dari kampus Mm-mm. untuk lokasi-lokasi. Oke, sama mungkin dengan Alfiah. Oh, beda ya. Kalau Alfiah kenapa? Mungkin kalau Alfiah pribadi Pak, Iya. kalau memilih Padang Panjang ya mungkin sama dengan Zaki karena Iya. Padang Panjang ini kan kota pendidikan ya, kemudian kota Serambi Mekah juga, Iya. kemudian dan lumayan dekat dari Padang juga Oh. gitu. Kemudian kenapa milih SMP 5? SMP 5 ini kan kita sama-sama tahu kalau SMP 5 juga SMP favorit Iya. dan benar ya. Jadi Alfiah memilih SMP 5 karena ya bagus. Kemudian Berarti yang dari UIN ini milih sendiri, bukan seperti yang di UIN Batu Iya. Sangkar ya, bukan dipilihkan, tetapi memilih gitu ya. ya, karena di Padang itu kan tidak ada ditentukan oleh sekolah Iya, dari iya. kampusnya. Ditentukan oleh mahasiswa bersangkutan langsung. Ya, Mm. kami memilih sendiri gitu Pak. Kalau Arif gimana Arif? Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau Arif sendiri sebenarnya memilih di Padang Panjang. Sebenarnya kami dari UIN Imam Bonjol Padang gitu Pak. Kami itu lokasi daerahnya ditentukan Pak. Iya. Namun lokasi sekolahnya kami yang milih sendiri. Oh begitu. Jadi kebetulan kemarin di daerah Arif sendiri di Solo itu ada penempatannya Pak. Ada pembagian di sana. Tapi Arif lebih memilih mengambil di Padang Padang Panjang. Panjang. Dikarenakan di Solo itu terbilang cukup panas Pak. Jadi kurang Jadi suka suka yang sejuk-sejuk Arif juga ya. sejuk, Pak. Karena Padang Panjang itu terkenal dengan kota yang Kota hujan, kota sejuk. hujan, kota sejuk gitu Pak. Sebenarnya seperti yang dia dan Zaki sampaikan Iya, tadi, iya, iya. bahwasanya sekolah SMP 5 ini sekolah favorit Pak di Padang Panjang. Itu iya. juga rekomendasi dari Zaki Pak. Oh sebenarnya dari Zaki juga Iya, ya. Zaki juga ya. Searching googling ini, kenapa bisa tahu dengan SMP 5 ini? Itu searching googling juga Pak. Oh searching Karena di Google belum ya. pernah Arif lumayan sering juga ke Padang Panjang, tapi nggak tahu yang mana SMP 5, ada kan di distrik Padang Panjang ini pemirsa kan ada 6 SMP negeri ini. Iya Pak. Nah ini penentuan SMP 5-nya ini yang khusus kalau UIN Mahmud Yunus sudah jelas dipilihkan ya. Tinggal nempat, tinggal ke sini. Tapi yang UIN Imam Bonjol ini yang menarik pemirsa karena milih sendiri. Milih sendiri. Iya, ada 6 SMP tetapi yang dipilih SMP 5. Ini tahunya SMP 5 dari mana awalnya nih? Awalnya itu Zaki sendiri Pak yang Zaki. memberitahu bahwa SMP 5 ini SMP favorit dan juga SMP yang bagus, dan terutama lagi Pak studionya keren kata Zaki, Oh Pak. gitu ya. Iya, jadi itu yang membuat Arif sendiri tertarik untuk ngambil di SMP 5 Padang Panjang. Udah search di Google juga Pak. Iya gitu ya. Kalau Irsyad kenapa? Kalau Irsad sih sama-sama Dita Pak kan. Oh, yang Karena Dita tadi ya dipilihkan. Di Ya, Batu berarti Sangkar itu sistemnya kan ditetapkan. Iya. Cuman ini sesuai lah dengan hasil sepertiga malam kita Pak kan. Iya, Terbebas iya. dari uang kos, terbebas juga dari uang makan. Iya, iya. Dekat dari kampus. Ini ada yang menarik juga nih pemirsa tadi. Tadi Arif bilang Solok. Emang ini jauh berasal dari berbagai daerah nih. Zaki dulu dari kampung asalnya dari mana ini? Kalau Zaki sendiri memang dari Padang Pak. Dari Padang. Iya. Dita? Kalau Dita berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Wih, jauh sekali dari Kepri ya. Iya. Batam atau di mana nih? Batamnya. Oh, di Kepulauan- Batam iya, ya. di Batam. Kota Jauh Batam. sekali kuliahnya ya. Kalau di Alfiah? Kalau Alfiah dari Padang Pak. Padang Iya. juga. Ini Solo tadi, tapi Solonya di mana, Rif? Kalau Arif sendiri agak sedikit unik Pak gitu. Iya.
Jadi Arif ini tinggal sebenarnya rumah ada di Solo, tapi sekarang bertempat tinggal di Solo Selatan dikarenakan ibu dan ayah sudah mendapatkan pekerjaan Di sana. Solo Selatan, Solo Selatan. jauh di selatan ya. Iya, Di- Pak, lumayan jauh. 4 jam, Pak. Iya ya. Kalau Irsyad dari mana ini? Kalau Irsyad KTP Riau, Pak. KTP Iya, Riau. KTP Riau. Tapi orang tua kan kampungnya di 10 Koto, tepatnya di Iya. Koto Lawe. Oh, jadi orang Kito juga. Orang gitu aja. Kalau Dita ini asli Kepri atau seperti Irsyad juga nih, perantauan? Sama seperti Irsyad, orang tua si Junjung. Oh, si Junjung, cuma tapi udah merantau orang menetap di tuanya Batam. di Batam. Oke, pemirsa, dari berbagai daerah, berbagai provinsi nyatunya di SMP 5 Padang Panjang nih, pemirsa ya. Dari 2 universitas, malah Universitas Islam Negeri. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama guru-guru muda kita ini, pemirsa. Nih, kalau PPL ini kan udah pasti apa saja kegiatannya nih di sekolah. Nih, mungkin ada yang ceritakan, mungkin dari Alfia dulu. Apa saja aktivitas dan kegiatan semasa PPL ini? Baik, izin menjawab ya Pak. Iya. Selama mengikuti PPL ini kan sudah hampir sebulan. Iya, udah Hampir hampir sebulan ya. Jadi selama Alfia melaksanakan PPL di SMP 5 ini banyak aktivitas yang dilakukan. Itu tidak hanya sekedar mengajar di kelas, tetapi misalnya membantu ke perpustakaan juga gitu. Iya. Kemudian melaksanakan kegiatan imtaknya juga tiap Jumatnya Iya. gitu kan Pak. Kemudian ya banyak lagi lah Pak Banyak gitu. lagi segitu. ya. Ya, kalau Arif apa saja yang sudah dilakukan selama udah 1 bulan PPL ya pemirsa ya, ada guru-guru muda kita nih. Ya, ya silakan Arif. Jadi kalau Arif sendiri Pak, tentu saja yang dilakukan selama PPL itu mengajar. Iya. Mengajar sendiri dengan bantuan dengan guru pamong, dengan bapak sendiri. Oh iya. Jadi Arif sendiri biasanya itu kalau tidak ada mengajar, kegiatannya mungkin membantu di perpustakaan. Iya. Minggu kemarin kami sudah membantu di perpustakaan dengan menyusun rak-rak buku di sana, Iya, Pak. iya. Dan lagi pada saat kegiatan hari kemarin juga itu tuh memasang telong-telong untuk kegiatan 17 Agustus. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kami PPL di sini tuh apapun yang bisa kami bantu di sekolah akan kami bantu. Iya, Gitu, betul ya. Pak. Jadi memang tidak hanya sebatas akademik mengajar, tetapi non mengajar juga ya. Oke, kalau Irsyad gimana yang sudah dilakukan? Kalau Irsyad sih sama seperti rekan-rekan tadi Pak ya. Mengajar sudah pasti dirasakan. Iya, betul. Kemudian seperti kegiatan tambahan seperti memberikan materi terkait imtak Iya. yang baru minggu kemarin Irsyad rasakan. Kemudian juga bimbingan tahfiz sekaligus ya mengulang hafalan kita sendiri lah Iya, Pak kan. betul. Karena guru PA ini kan hafalannya kadang hilang-hilang juga Pak ya. Jadi Iya. sekaligus Murojaah hafalannya di sini ya. hafalan sama murid juga. Kemudian juga kemarin yang kita dapatkan seperti tambahan ilmu lah dari Umi EN sendiri selaku pamong. Kemudian juga ada yang masih menjadi rasa penasaran bagi kami mengajar menggunakan Chromebook, Pak. Iya. Karena ini Ya, kan salah ada- satu program SMP5 memang iya, itu ya program istilahnya. unggulan SMP 5. Jadi Iya, Smart Classroom. Jadi Smart mengajar Classroom. dengan Chromebook. Mudah-mudahan setelah ini ya. jadi ada rasa penasaran. Iya, gimana Ada teknisnya ilmu ya? tambahan yang nggak pernah kami Oke. dapat di sini gitu, Pak. Oke. Baik pemirsa, dan juga adik-adik mahasiswa PPL. Nah, kita PPL itu tentu banyak lika-liku kegiatannya tentu ya. Nah, Bapak mau ngulik dulu dari Zaki ini pengalaman yang menariknya selama PPL ini apa? Mungkin yang sangat berkesan lah. Sudah 1 bulan ya. Iya, Pak. Tentu. Ya tentunya pengalaman yang sangat berkesan di PPL ini tentunya itu paling senang rasa dipanggil bapak gitu. Itu awal iya paling senang rasa gitu, Pak. Tampang udah kebapaan juga. Iya. Walaupun muda baru ya. Iya. Memang lain rasanya ketika kita dipanggil Pak, di ya? luar dengan bapak. Ah, Nah, beda dengan rasanya dengan di sekolah ini. Iya. Itu sangat terkesan sekali. Satu lagi itu sangat berkesan yaitu bagaimana menghadapi siswa di kelas itu yang mana dengan karakter yang berbeda-beda. Iya, Itu merupakan mendapatkan pengalaman baru dan sangat unik sekali. Iya. Mungkin itu, Pak. Kalau Dita pengalaman yang ya sangat berkesan dan menarik di SMP 5 sama 1 bulan ini apa? Iya, mungkin sama juga seperti Zaki tadi. Di dalam lokal tuh saya juga dapat memahami masing-masing karakter siswa yang
unik-unik, yang berbeda-beda, dan juga sama juga seperti Zaki di luar sana kan biasanya dipanggil Bu gitu kan. Iya, iya. Jadi sudah merasa kita tuh Guru beneran lagi ya. dihormati gitu dengan siswa-siswa di sini. Awalnya mungkin sebagai mahasiswa baru ya. Iya. Sekarang sudah jadi guru dan Iya, dipanggil betul sekali. Bapak dan Ibu ya. Oke. Mungkin lanjut kalau Alfiah gimana, apa yang menjadi pengalaman yang berkesannya di selama PL ini? Ya mungkin sama dengan Dita dengan Zaki, Pak. Sebelumnya kan Alfia belum pernah dipanggil guru juga, ibu gitu kan. Kemudian anak-anak tuh manggil ibu. Jadi merasa antara menerima dengan tidak menerima. Seperti ibu itu kan Rasanya masih muda ya. iya, gitu kan, Pak. Masih cocok dipanggil kakak atau Iya, masih abang iya, ya. mereka juga bilang gitu, gak cocok ibu dipanggil ibu Bu, katanya panggil kakak aja gimana Bu gitu. Gak usah gitu kan di sekolah manggil Iya, ibu. iya. Tetapi ada beda panggilan nih antara di sekolah atau kemudian di luar sekolah nih. Tetap kayaknya Pak. Tetap? Iya, Oh. karena di luar sekolah pun mereka manggil ibu juga. Ibu juga. Iya, iya. Ya mungkin udah kebiasaan dari Udah sekolahnya kebiasaan di manggil dalam ibu, lokal ya. Kemudian apa lagi ya? Karena di SMP 5 ini kan Alfia melihat ada anak berkebutuhan khusus kan Pak. Iya, iya Nah betul. jadi itu seperti menarik saja gitu Pak. Cara belajarnya, kemudian bagaimana kita sebagai guru tuh menghadapi anak yang berkebutuhan Iya. khusus seperti itu. Dan pengalaman baru juga sih untuk Alfia Pak gitu. Iya betul. Karena kita guru-guru mungkin di kampus tidak disiapkan sebagai guru pendidikan luar biasa ya. Iya, Tetapi dapat di sini Iya. ada anak kita, ada memang pemirsa di SMP 5 ini ada beberapa siswa inklusif. Nah, inklusi karena sekolah kita ini adalah sekolah inklusi. Nah, jadi ini pengalaman menarik juga Iya, buat Alfia pengalaman menarik. gimana menghadapi, karena di kampus pasti nggak diajarin ke anak berkebutuhan khusus, adanya anaknya sindrom ini, ada yang ini berkebutuhan khusus ya. Mungkin Zaki gimana? Nah, izin menambahkan ya Iya. Pak. Mungkin kalau di kampus kami memang ada sebenarnya Oh, ada mata ya? kuliah pendidikan Mata inklusi kuliah. namanya. Oh, memang ada Iya, ya. pada semester 5 dipelajari. Mungkin kami merasakan dalam hal nyata memang langsung nampak di SMP 5 ini gitu, Pak. Kalau biasanya di teori mungkin ya, kalau Iya. anak ini tanam penanganannya begini gitu Iya, ya. betul, Pak. Oh gitu ya ya. Oke, kalau Arif gimana pengalaman yang sangat berkesan? Ya mungkin dari Arif sendiri Pak, sebenarnya jujur dalam hati Pak, sebenarnya awal-awal mengikuti PPL di SMP 5 ini Arif agak kurang grogi dan juga takut Pak, dikarenakan Arif sendiri jujur kurang bisa akrab dengan anak-anak Pak gitu. Jadi ragu bisa nggak ya mereka dekat dengan saya, bisa. Tapi setelah berinteraksi dengan mereka di kelas dan juga di luar kelas Pak, kata anak-anak di SMP 5 ini baik-baik semuanya Pak. Dan juga ya seperti kata Zaki tadi, sangat senang gitu Pak. Kalau laki-laki itu dipanggil bapak, kayak wah Nampak rasa gagahnya berwibawa gitu Pak. Berwibawa. Dan juga tapi Rif pesankan ke semua anak-anak gitu Pak. Di dalam sekolah, di lingkungan sekolah boleh manggil bapak, tapi kalau di luar panggil abang saja. Jadi ada pemisahnya. Pemisahnya. Kalau di luar panggilnya abang. Panggil abang gitu. Kalau di kelas boleh panggil Wah, bapak. panggil bapak gitu. Tapi kalau keseringan Pak, anak-anak tuh mungkin lupa dengan pesan Rif itu, jadi kadang lewat sama motor kan Pak gitu. Jadi Sapa sama- kapanpun seperti yang dibilang udah kebiasaan ya. Udah kebiasaan gitu. Biasa, jadi susah ngubahnya. Kalau di sini panggil abang, kalau di sana panggil bapak. Ya, Ya, susah ya. Susah. Mungkin belum terbiasa Pak. Iya. Oke. Kalau Irsyad gimana? Kalau Irsyad mungkin sama, cuman ada sedikit perbedaan Pak. Karena dulu kan sebelum kembali lagi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan tatap muka, sempat mengajar lagi di Riau. Sempat mengajar lagi di Riau. Cuman berbeda tingkatannya. Kalau di Riau itu SD, setingkat madrasah. Kalau di sini SMP. Jadi tingkat keaktifan anaknya berbeda. Oh, gitu ya, pasti ya. Ya, pasti. Kemudian juga melatih kesabaran kita lah Pak. Nah, karena kan ada anak yang nakal, yang ada aktif. Iya. Anak itu aktif. Jadi namanya guru nggak bisa merubah siswa, bisanya memberikan arahan. Yang merubah itu kan Allah SWT. Jadi dipanggil bapak
udah dari dulu juga dipanggil Bapak. Cuman kadang anak nih murid kita nih Pak kan kita sampaikan tolong kalau di sekolah ikuti formalitas sekolah panggil Bapak. Iya. Kalau di luar panggil Abang aja. Oh, Karena gitu. kan guru itu kan bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi kakak. Iya, betul. Tapi mungkin karena mereka terbiasa, Heeh. terbiasa memanggil Bapak di sini, akhirnya di luar juga Pak Irsyad, Pak Oke. Arif, mungkin Pak Zaki. Oke pemirsa, jadi banyak sekali pemirsa guru-guru muda kita ini mendapatkan pengalamannya di lapangan ini khususnya di SMP 5. Nah dalam menjalankan tugas untuk PPL ini pasti ada kendala, ada hambatan. Nah kesulitan yang dari Dita mungkin apa saja? Kesulitan atau hambatan yang dirasakan selama PPL? Mungkin untuk kesulitan sendiri, mungkin karena saya pribadi juga pengalaman pertama untuk mengajar di sekolah secara langsung gitu Pak. Jadi mungkin kesulitannya dalam mungkin berbicara di depan anak-anak gitu. Mungkin bahasa yang kita sampaikan mungkin kita harus menyesuaikan gitu karena tingkatan anak itu kan berbeda SD, SMP, SMA, itu harus menyesuaikan di situ. Dan juga dalam penyampaian materi yang kita sampaikan itu juga harus secara jelas agar anak dapat memahami materi secara baik gitu. Mungkin kesulitannya memang Pak, betul kata Dita tadi. Memang untuk memahami karakter anak itu memang masih perlu wawasannya lebih luas lagi gitu Pak. Memang masih perlu pengalaman yang lebih panjang. Mungkin itu. Dan satu lagi, mungkin kalau belajar dalam pembelajaran PA ini rada-rada ngiri sedap gitu Pak. Kenapa ngeri? Supaya ngeri sedap. Karena gini Pak, takutnya nanti mana tahu kita sambil ngomong itu mana tahu ada yang keceplosan atau salah-salah penyampai materi nanti. Itu tanggung jawab kita bukan hanya di dunia aja tapi sampai akhirat gitu. ya. Itu yang ditakutkan gitu Pak. Jadi kasih materi kalau salah itu juga susah ya. Iya Pak. Sampai ke akhirat salahnya. Sampai ya. ke akhirat. Dunia dan Itu akhirat. ngiri-ngiri sedap. Kalau Alfiah nih, ini biasanya kan kesulitan di guru-guru muda sama PL ini pengelolaan kelas. Nah, kalau Alfiah sendiri dalam pengelolaan kelas ada kesulitan apa enggak? Nih, ngajar, apalagi nggak ada guru pamongnya, ya namanya siswa SMP lah, agak seperti yang disampaikan, aktinya terlalu betul ya, kadang ribut dan lain sebagainya. Nah, kalau Alfiah gimana merasa? Iya Pak, hambatan Alfiah itu selama mengajar ya Pak, itu memang di pengelolaan kelas gitu. Jadi waktu itu karena Alfiah ini kan tidak bisa suaranya agak kecil gitu Iya, Pak. iya, iya. Udah dibesarkan tapi masih itu volumenya gitu. Jadi anak-anak yang sebanyak 30 lebih gitu, 30-an dengan banding satu gurunya yang ngomong kan banyak 30-nya gitu. Jadi agak susah untuk mengontrol mereka gitu. Apalagi kalau memang kelasnya itu terkenal ributnya gitu atau banyak aktifnya gitu. Kemudian Alfiah juga terkendala dengan diri sendiri sih Pak. Maksudnya itu kayak menguasai materi itu masih ya perlu banyak belajar gitu Pak. Agar nanti takutnya kita kan anak SMP ini kan mereka tuh aktif-aktif gitu. Jadi misalnya materi mereka tuh kita ajarkan, kemudian mereka bertanya, Bu maksudnya gimana Bu gini. Padahal kita sendiri gimana ya gitu. Jadi perlu Harus banyak belajar lagi. Iya, Pak. Kata Zaki tadi nanti sampai akhirat juga salah kan nanti Iya, ya. itu. Apalagi nih guru-guru pendidikan agama semuanya ya. Tidak hanya teori atau kita menyampaikan tentang agama kita, kemudian bagaimana kita tuh bisa membentuk akhlak atau akidah mereka juga gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau Arif gimana? Baik Pak, kalau Arif sendiri kesulitannya itu gini Pak. Arif kan agak kurang Pak di materi PAI Pak sendiri. Jadi ya harus banyak-banyak belajar lagi, kadang-kadang ulang hafalan gitu kan Pak. Jadi agak terkendala di sana dan juga melihat dari Pamong Arif sendiri, Bapak sendiri, ya dengan media-media yang luar biasa ditampilkannya kan ada Chromebook, ada PPT-nya, Quizizz itu merupakan ilmu baru. Jadi Rif pas melihat Bapak sendiri menjelaskan di depan kayak wah oh bisa gini ternyata gitu. Ya. Jadi itu juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi Arif sendiri Pak. Dan juga tentu saja teman-teman yang lain itu tuh dalam penguasaan kelasnya Pak. Kadang-kadang anak itu kan
sudah kita bilangin gini dia Mau marah takut dibilang. Marahnya buru pemarah. Iya. Apa Kita mau dekat ini ya, kalau marah-marah nanti nggak jadi dekat ya. ya. Apalagi Pak kita ini statusnya masih PL gitu Iya, kan. betul. Kalau terlalu marah gitu kayaknya nggak pantas gitu Pak. Belum Rasanya pantas. nggak pantas juga tinggal marah-marah ya. Iya marah-marah Pak. Jadi Kalau nggak marah ribut terus ya. ribut terus Pak. Jadi akhirnya pukul-pukul papan tulis saja Pak untuk mendiamkan mereka gitu. Itu mungkin Pak. Kalau Isyad gimana? Ada atau sofa sebut? Hambatannya Pak ya. Kalau hambatan bukan hambatan sih, mungkin kendala. Kendalanya karena di manajemen kelasnya itu pun jadi kendala karena kan beda guru, beda orang, beda pula tipe mengajarnya. Iya. Jadi dengan didampingi Umi pun kadang jadi manajemen kelas Umi itu lebih menarik gitu. Terkadang kami yang mengajar terkesan monoton, tapi ketika sama Umi EL langsung ngajar, mereka lebih simpatik. Nah itu karena kan mengendalikan anak yang aktif ini sulit Pak, sulit nggak dirasa. Apalagi kalau kita nak pandai bersabar kan, wasta'inu bisobrinya, wasta'inu bisobri masalahnya kurang, emosi aja Pak. Pengen teriak-teriak aja, cuman yang namanya guru Pak kan, guru tuh kan bukan jangan jadi guru yang ditakuti tapi disegani, juga disayangi. Menjadi yang disegani jangan itu, ditakuti iya, ya. jangan ditakuti. Menjadi disegani itu terkadang lebih mengarah ke ditakuti ya dia. Itu yang susah Pak kan. Oke pemirsa, jadi luar biasa ya pemirsa bagaimana pengalaman dan hambatan dan kesulitan yang dirasakan oleh guru muda kita ini. Nah ada satu lagi nih pemirsa yang mau kita tanya. Ini kan PPL-nya kan di SMP, tanda kutip siswanya itu Pak remaja-remaja ya. Ya istilahnya kalau masanya sekarang masa puberitas. Nah ini yang jadi pertanyaan Bapak nih, baik yang ke ibu-ibu guru mudanya atau bapak-bapak mudanya, ini ada nggak siswanya nih yang perempuan mungkin contohnya yang begitu terpesona dengan kegantengannya Pak Arif contohnya, atau CP-CP cari perhatian dari Pak Irsyad, atau dari yang laki-lakinya sama Bu Dita, ini apa ada apa tidak nih? Mungkin ada yang mau curhat atau cerita-cerita ini. Ini mau ada, pasti ada gitu. Dari sampel 5 ini kan mahasiswanya banyak ya. Yang diajar pun banyak. Sampai ada yang 6 kelas, 7 kelas ya. Paling yang dikit Arif jadi dikit ya. 4 kelas, yang lainnya mungkin banyak kelas. Dan banyak sekali siswa-siswinya. Ada yang ngajar di kelas 9 yang mereka sekarang pada masa puberitas. Nah, ada nggak pengalaman menarik yang seperti ini? Mungkin Irsyad atau Dita, Zaki, Alfiah kan diperhatiin terus kabarnya Bu Alfiah, Bu Dita ini tuh kan. Pokoknya ya curi perhatian ya gitulah gitu. Ada nggak? Kalau bisa dibilang Pak ya, anak SMP 5 ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Cantik-cantik, semua. iya. Tapi sebagai guru harus wardul basor. Oh gitu Harus ya. menundukkan pandangan dan harus membatasi diri sebagai seorang guru. Membatasi diri. Cuman kalau ada yang nyangkut di akhir cerita enggak apa-apa. Jadi dia nyangkut ya. Karena Bapak pengalaman juga gitu ya. Karena Intermezzo aja, Bapak Pak. kan juga guru yang pernah merasakan PPL. Dan sampai hari ini ya udah Bapak sudah memang jadi guru betulan. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Ya akhirnya jadi teman ya, walaupun bukan istilahnya orang sekarang pacar atau ini itu, tetapi dekat. Terus komunikasi gitu. Karena kemestrian. Karena dulu masa PPL kita pasti ada agak perhatian sedikit, atau si anaknya yang perhatian ke kita. Betul. Kalau Dita sendiri gimana? Ada merasakan hal-hal seperti itu enggak? Ada Pak, kan Dita nih sama Zaki mengajar di kelas 9 Pak. Iya, iya. Ya betul, jadi kelas 9 itu emang masa-masa pubernya tuh, masa-masa caper cari perhatian gitu Pak. Capernya. Ya jadi ada beberapa tuh kayak laki-laki gitu seperti misalnya kita lagi ngajar gitu, nanti mereka kayak maju tempat duduk, pindah tempat duduk dekat-dekat gitu, Ya, seperti paling yang penting mau dekat dengan kita gitu ya. Iseng-iseng, boleh minta nomor WA, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita maklumi aja gitu Iya, kan, betul. dalam masa-masa puber Oh, gitu. iya. Caper. Kalau Arif ada nggak? Yang minta nomor WA-nya juga ada? Jadi gini Pak,
anak-anak di kelas khususnya kelas 9 itu Pak kebanyakan manggil Arif nih Pak Boy. Pak gitu. Boy ya. Karena pernah dulu pas perkenalan keceplosan panggil Pak siapa Pak? Panggil aja Pak Boy. Gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak ya khususnya kelas 9 itu kadang-kadang dia sedang masa transisi menuju dewasa gitu Pak. Jadi adalah sedikit-sedikit yang caper cari-cari perhatian gitu. Kebanyakan itu bukan minta nomor WA Pak, tapi langsung follow IG Pak. Oh gitu. Jadi ada IG-nya masing-masing ya, Ada IG-nya apalagi masing-masing. anak-anak. Oh. Kadang mereka heran juga Pak, kok bisa tahu IG saya gitu Oh Pak. gitu ya. Iya. Jadi merah searching juga ya. Searching juga. IG-nya bapak-bapak ibu guru muda ini ya. Iya, alhamdulillah. Kalau semasa apa? Kalau Alfiah semasa PL udah bertambah followernya nggak di IG-nya? Oh iya. Ada nambah juga ya? Ya karena anak-anak itu kan ya seperti Ari tadi Pak. Ingin Mereka cari tuh, tahu, Bu. Iya katanya Bu apa IG Ibu gitu, nah, gitu Pak. Iya iya. Kemudian juga pernah waktu itu Alfia masuk ke kelas kan Pak. Kemudian Alfia temukan kalau ada anak itu yang tidak pakai dasi gitu. Terus Alfia bilang gini, kenapa nggak pakai dasinya nak gitu kan? Iya. Kemudian apaan itu Bu katanya kan? Tuh anak Bu katanya kan caper mah Bu pengen dipakein Oh gitu gitu katanya. ya. Jadi ibunya yang masangin dasinya ya. Waduh. Padahal udah kelas 9 loh ya. Iya. Udah nggak, kalau dipikir-pikir pasti udah bisa ya. Kalau kelas 7 mending lah, mungkin kita bisa maklumi. Tetapi kalau udah kelas 9 ini cari caper betul nih anak ya. Iya pemirsa Spon5 TV, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Bapak Ibu guru muda kita ini. Tapi karena waktu yang membatasi mungkin kita minta harapan harapannya dalam kegiatan PPL ini baik untuk sendiri mungkin dan juga untuk SMP 5 mungkin ada masukan dan sarannya untuk SMP 5 harapannya mungkin dari Zaki dulu. Ya, mungkin untuk harapan mungkin untuk diri Zaki pribadi dulu ya Pak. Semoga Zaki bisa menjadi guru yang profesional nantinya. Di sini tempat untuk belajar gimana cara menjadi guru yang baik dan profesional. Dan harapan untuk SMP 5 ke depannya, semoga SMP 5 ini lebih banyak lagi memunculkan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini contohnya seperti imtak, kegiatan sholat Jumat berjamaah di masjid. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya lebih banyak lagi muncul program-program keagamaan lainnya. Ini itu Kak. Oke, Dita. Untuk harapan saya sendiri Pak, untuk sama PPL di sini pasti berharap untuk bisa di sini kan berlatih gitu untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi guru yang profesional untuk waktu yang akan mendatang. Dan pastinya di sini agar bisa menjadi keterampilan mengajar itu akan lebih terlatih gitu di sini. Dan juga untuk SMP 5 harapannya semoga dapat menjadi sekolah yang lebih baik lagi, terus maju sukses selalu untuk program-program yang dijalankan, terutama program keagamaan sini sudah Masya Allah sekali, sudah banyak gitu terlihat sekali, ya. pada sekolah negeri, namun keagamaannya bagus sekali seperti imtak tadi sudah sebutin, kemudian tahfiz, kemudian sholat jamaah, sholat Jumatnya juga dilaksanakan di sekolah. Mungkin itu saja. Oke, lanjut ya. Ya mungkin harapan untuk Alfia pribadi dulu ya Pak. Iya. Harapannya semoga setelah Alfia melaksanakan PPL di sini, Alfia dapat mendapatkan ilmu yang baru, kemudian berkah untuk bekal Alfia menjadi calon guru masa depan nanti. Iya. Kemudian untuk SMP 5, semoga SMP 5 ini tetap menjadi SMP favorit bagi anak-anak kita yang akan mendaftar nantinya itu. Iya. Kemudian anak-anak yang saat ini sedang sekolah, semoga bisa mendapatkan sekolah favorit mereka setelah tamat dari SMP 5 ini. Kemudian tetap sukses maju program-program yang disusun. Kemudian ya sukses saja. Iya. Oke. Lanjut, makasih. Arif, harapannya? Ya, baik, harapannya bagi Arif sendiri Pak, semoga SMP 5 Padang Panjang ini tetap menjadi SMP yang unggul di Padang Panjang dan insya Allah di Sumatera Barat gitu Pak. Amin. Dan juga yang sedikit saran Pak, mungkin kegiatan keagamannya sudah sangat-sangat luar biasa bagi untuk sekolah negeri ya Pak. Iya. Dan juga tambahan sedikit untuk kegiatan olahraganya Pak. Iya. Karena Arif lihat di sini banyak bibit-bibit unggul gitu Pak, seperti futsal, badminton, sudah pernah main sama anak itu. Iya. Mereka mempunyai kemampuan yang bagus, tapi di ekskul di sini tuh kurang memadai gitu Pak. Jadi
Harap mungkin bisa Mudah-mudahan ditambah lagi ya. ditambah lagi kegiatan Program-program olahragaan. keolahragaan. Ya, Oke, sip. Irsyad? Harapan Irsan untuk diri sendiri terlebih dahulu Pak, semoga dengan kegiatan PPL ini, dengan ditempatkannya di SMPN 5 yang luar biasa, menambah pengalaman mengajar dan juga kreativitas dalam mengajar menjadi seorang guru yang profesional, kemudian juga bisa mengembangkan bakat keguruan yang ada di dalam diri kita yang sudah diasah di universitas juga. Kemudian juga harapannya untuk SMPN 5, semoga kedepannya lebih banyak lagi para hafiz dan hafizoh yang akan berkembang. Nah, karena dengan adanya hafiz dan hafizoh tadi akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Dan akan berguna juga untuk perkembangan negara di zaman yang akan mendatang. Baik pemirsa Span 5 TV, sudah di penghujung waktu kita bincang-bincang hangat dan asik bersama guru-guru muda dari 2 universitas Islam negeri ini. Nah, pertama Bapak ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dalam acara talk show Span 5 TV ini. Pemirsa Span 5 TV, terima kasih banyak atas segala perhatian. Jangan lupa komen, like, and subscribe terus Span 5 TV ini. Saya Rahmat Abibullah, mohon undur diri dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.